kita ngomongin tentang riba dan lain-lain itu lebih detail lagi. Yang memang sudah dimulai ditertibkan kan masalah riba, masalah ini dan sebagainya. Tapi kok tadi saya bicara bahwa itu efeknya kepada anak kita yang diberikan rezeki yang tidak halal, itu betul ya Ustadz ya? Kalau dibilang betul sekali, saya itu Allahu a'lam ya. Karena saya juga melihat dari orang-orang yang kadang-kadang yang dia memakai rezeki yang bukan miliknya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul di sini, bersilaturahim, datang dari mana-mana, datang sini, pemirsa di rumah juga. Jam segini setelah sholat subuh langsung standby depan TV ya. Bukan hanya hiburan, tapi di sini ada ilmu yang bermanfaat insya Allah untuk kita semuanya. Inilah dia siraman kolbu, sejukan hati. Tepuk tangan Ibu. Kita akan absen satu demi satu ibu yang sudah hadir di sini dari tengah malam. Betul ya Bu ya? Sarapan buat suami nggak dibikinin dong hari ini ya? Dibikinnya dari kemarin sore. Satu demi satu. Ini yang pertama datang dari Hidayatul Muttaqin Kuningan. Selanjutnya Anissa Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Al-Ikhlas Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga At-Taqwa Bekasi. Bapak-bapak jangan mau kalah. Siap ya Pak ya? Mau berdiri, mau duduk? Berdiri. Siap. Ucapkan salam ya Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Semuanya semangat, boleh tepuk tangan. Bapak hebat, luar biasa. Ibu-ibu juga hebat. Ibu-ibu hebat kenapa? Karena sepagi ini, sesubuh ini udah pada cantik. Bajunya udah disetrika. Walaupun mukanya masih kusut. Belum tidur ya. Oke, kita buka dengan pantun dari saya. Mau nggak? Sumber yodium adalah garam. Sayur adalah sumber serat. Bersihkanlah diri dari harta haram. Jika tak mau sengsara di akhirat. Cakep, tepuk tangan deh. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tidak hanya manusia tapi juga jin juga diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita lakukan harus ada nilai ibadahnya. Mencari rezeki diniatkan untuk ibadah, dapat pahalanya, dapat rezekinya. Nah, rezekinya pun harus yang halal. Supaya kita pun jadi yang soleh maupun soleha. Diri kita maupun anak-anak kita. Saya pernah mendengar guru saya mengatakan katanya kalau anak kita diberikan rezekinya itu yang tidak halal alias haram. Jangan harap anaknya menjadi soleh ataupun soleha. Jadi hari ini kita temanya adalah melepas diri dari harta haram. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya temanya bagus, tapi rumit. Tidak sesimpel yang dikatakan. Tidak sesimpel yang dikatakan kalau mamanya melepaskan diri dari harta haram itu jangan nyuri, dah kan gitu ya. Tuh yang jelas jangan tuh. merampok, jangan mengambil milik kita.
Milik orang lain. Jangan mengambil milik kita. Milik orang lain. Jangan ngambil milik orang lain maksudnya. Nah pada waktu kita bilang jangan ngambil milik orang lain diurai nih. Jangan ngambil milik orang lain. Lah ini yang susah. Kalau ibu-ibu, kalau umpamanya itu dikasih uang belanja sama suaminya itu kurang untuk belanja aja sehari-hari. Itu masih boleh mengambil uangnya suaminya masih diperbolehkan. Boleh. Boleh. Bolehnya kecepat boleh. Karena itu juga untuk keluarganya, untuk suaminya. Asal benar. Iya, masih boleh. Tetapi yang paling sering adalah pada waktu itu bukan hak kita, itu diambil. Jadi pada waktu bukan hak kita diambil tuh umpamanya saya itu bekerja pada instansi yang membuat gedung, membuat jalan. Kan Jalan gitu ya. tebalnya harusnya 1 senti dibikin 0,8. Tebal mah jalannya rata-rata 10. Iya, misal. Ya 10 senti. Dibikin diilangin 1 senti. Jadi 9. Gitu kalau 1 senti, kalau dibikin 5 lagi 5 senti ya. Dan pinter-pinter yang bikin seperti itu. Dibikin 5 senti, yang 10 senti nanti ditandain. Nanti yang dibor di daerah 10 senti aja gitu. Nah itu orang yang seperti itu nanti dia juga ada harta yang haram. Jadi dia bapak-bapak yang begitu itu punya harta yang haram. Korupsi. Ya korupsi. Sama gedung yang harusnya itu besinya itu 12 ganti 10. Itu juga sama. Kadang-kadang yang di atas nyuruh yang di bawahnya, kapronya umpamanya, kok kapro, udahlah nggak apa-apa udah keterusan ya. Disuruh kapronya, ya ini untuk ini, kamu harus bisa sekian gitu. Nah akhirnya kan saling tolong menolong di dalam keburukan. Korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah. Jadi menolong seperti itu. Nah, ini juga dilarang sama Allah Ta'ala. Tapi masih ada banyak yang seperti itu. Korupsi seperti itu masih banyak di sekitar kita itu banyak sekali. Nah inilah yang susah pada waktu kita itu mau mencoba menghentikan harta kita harta yang kita ambil dengan haram itu kita merasa susah. Apalagi kita sudah ada di lingkaran. Ada di lingkaran sistem kerja itu, yang seperti itu. Umpamanya sudah tahu kembali pada Allah, kemudian dia bekerja di situ, di titik situ. Padahal di rumah itu anaknya masih nangis ini dan sebagainya. Nah, itu pilihan kalau itu sudah. Kalau memang mau keluar ya silahkan, kalau enggak juga itu pilihan. Ya, belum lagi kalau kita ngomongin tentang riba dan lain-lain itu lebih detail lagi. Nah, yang memang sudah dimulai ditertibkan kan masalah riba, Betul. ini dan sebagainya. Tapi kok tadi saya bicara bahwa itu efeknya kepada anak kita yang diberikan rezeki yang tidak halal, itu betul ya Ustaz? Kalau dibilang betul sekali, saya itu Allahu a'lam ya. Karena saya juga melihat dari orang-orang yang kadang-kadang yang dia memakai rezeki yang bukan miliknya pun ada anak yang baik. Gitu. Jadi kalau itu kita tidak tahu karena Allah itu mau memberikan hidayah kepada seseorang kan haknya Allah ya. Gitu, bisa aja emang itu dari doanya ibunya yang memang tahu suaminya begitu, tapi dia menginginkan anaknya baik, bisa aja. Bisa jadi. Ya, kemudian pada waktu anak ini dewasa, kemudian anak ini menjadi sumber keberkahan. Ya. Hidayah buat keluarga bisa. Iya, itulah Allah kalau saya. Nah, itulah Allah. Jadi kita juga tidak boleh menjustifikasi bahwa dari rezeki haram itu pasti dihasilkan anak-anak yang tidak soleh. Padahal ya banyak sebenarnya. Kalau memang kita mau bercerita banyak. Saya mau cerita banyak. Tapi ya nggak tega juga kali anak kita mengalir darahnya dari makanan-makanan yang kalau itu mau kita terangkan secara fisiknya manusia, ya bisa. Jadi di tubuhnya orang yang masih ada harta haram itu diizinkan saya mengetahui. Jadi kalau orang yang tubuhnya masih ada itu kelihatan.
berbeda dengan yang Berbeda. halal semuanya. Berbeda. Wah, Berbeda, sangat berbeda. Cuma saya kan nggak pernah bicara gitu. oke. Suatu saat nanti akan diterangkan secara detail ya Ustaz ya. Insya Allah. Betapa pentingnya harta halal untuk tubuh kita. Paling tidak saya akan bercerita begini. Di dalam Quran sudah ceritakan kalau kita makan makanan yang haram, besok itu perut sama punggung itu dikasih logam panas yang cair, yang mendidih itu. Jadi saya memberikan gambaran bahwa itu nyata besok. Jadi sama seperti umpamanya kenapa sakit itu dari sini-sini dalam Al-Quran ini sebenarnya sudah ada. Cuma karena memang tidak banyak orang yang tahu sehingga sakit itu harus berobat. Enggak, kembali ke Quran pun insya Allah bisa, kembali kepada syariat kita bisa. Tetapi kalau saya cerita bahwa besok orang yang memakan harta yang haram itu seperti itu ya. Kalau saya bilang ya, enggak ada kata insya Allah ya. Gitu aja. Iya. Ada sebab pasti ada Pasti akibat. Iya. Iya. Ada akibat pasti ada sebab. sebabnya. Akibatnya mau bagus, sebabnya juga harus bagus Iya. juga. Oke, sudah jelas kalau seperti itu ya. Udah kita kembali sesaat lagi Pak Pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati.